Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan menuliskan nomor absen ya. Sudah belum? Sudah absen? Menuliskan nomor absen sama kelasnya ya. Kemarin yang sudah mengumpulkan tugas tepat waktu itu nilainya maksimal ya. Tetapi kalau yang belum mengumpulkan tugas atau hari yang lain, nanti Bu Eti kasih nilai ya belum maksimal. Ya, kita hari ini ketemu lagi dalam pembelajaran prakarya. Dulu kamu kelas 7 juga prakarya sama Bu Eti ya. Ya, kalian sudah tahu basicnya Bu Eti itu apa, seni budaya. Nanti kita pelajaran prakarya belajar bersama-sama lagi ya. Bu Eti juga nggak pinter, tapi nanti kita belajar sama-sama. Kalau kamu bisa, Bu Eti nggak bisa dikasih tahu ya. Tapi kalau kamu nggak bisa, Bu Eti bisa. Nanti Bu Eti akan kasih tahu kamu. Oke? Kita kemarin sudah sampai apa ya? Ya bukunya disiapkan dulu bukunya. Bu Eti lihat bukunya kayak gini. Ya bukunya diangkat dulu semua. Udah pada punya semua ya bukunya ya? Yang semester 2? Sudah. Ya. Kita buka bab pengolahan ya. Di halaman 114. Pengolahan. Nanti di kelas 9 kamu itu ada 2 sub. Yang pertama pengolahan, yang kedua kerajinan. Biasanya kan kerajinan dulu ya. Ya, tapi sekarang Bu Eti ganti jadi pengolahan dulu, nanti berikutnya baru kerajinan, ya. Nanti tugas yang praktek itu kalian prakteknya di rumah. Nanti Bu Eti dikasih tahu langkah pembuatannya. Misalkan nanti kamu Bu Eti kasih tahu cara pembuatan nugget, ya. Kamu kan praktek cara pembuatan nugget. Nanti kalian itu membuat nugget, tapi langkah-langkah dan bahannya itu dituliskan. Contohnya langkah pertama foto 1, 2, 3, 4. Langkah kedua foto 1, 2, 3, 4. Foto ketiga dan lain-lain juga sama. Ya, tetapi di situ ada gambarnya kamu. Jelas? Jadi nanti kalian itu yang membuat. Ya, boleh dibantu orang tua boleh, tetapi yang pokok membuat itu kamu sendiri. Paham ya? Ya, soalnya nanti kalian akan Bu Eti tugaskan untuk membuat makanan yang setengah jadi dan siap untuk dikonsumsi. Ya, minggu depan kalian itu sudah mengumpulkan foto itu. Ya, sudah harus mengumpulkan foto itu. Kalian boleh membuat nugget, boleh membuat kerupuk, boleh. Tetapi yang olahan. Ya, olahan setengah jadi. Misalkan kamu mau menggunakan ikan tuna, boleh. Dibuat empek-empek juga boleh. Terus membuat apalagi? Membuat terasi kalau bisa boleh. Ya. Nanti kalian membuat sesuka hatinya kalian, tetapi dengan konteks yang Bu Eti ajarkan, ya. Yaitu pengolahan tentang apa? Bahan pangan setengah jadi dan bahan hasil samping dari hasil perikanan dan peternakan menjadi makanan siap konsumsi, ya. Sudah jelas untuk tugasnya ya? Jelas ya? Kalian nanti membuat tugasnya itu kalian nanti menggunakan foto, tetapi yang diedit
edit ya. Ya, yang diedit-edit. Sebentar ya. Nggak usah pakai masker, Mas. Iya, Bu. Pak Joko mungkin ngirim foto toh. Kurang masker. Ikan bener. Cenderung aku ini kok ngomong anak nenek. Dia ngomongnya di foto orang. Sudah ya? Kita kembali lagi untuk tugasnya. Bu Edi akan jelaskan sekali lagi. Kalian nanti membuat langkah-langkah. Misalnya kalian mau membuat nugget, yaitu yang pertama kalian itu siapkan adalah bahan dan alatnya. Ya, bahan dan alatnya nanti kalian itu siapkan di foto. Ya, langkah-langkah pembuatannya juga di foto. Jadinya Bu Edi tahu kalian itu membuat sendiri atau cuma foto. Ya. Nanti dikirimkannya mulai minggu ini sampai minggu depan, ya. Berarti tugasnya kamu itu membuat makanan dari hasil perikanan atau peternakan yang diolah menjadi bahan makanan siap konsumsi. Jelas? Jelas ya? Kalau nanti yang bingung, tanya temennya dulu. Kalau temennya bingung juga, baru tanya Bu Eti. Ya, kalian itu tanya temennya dulu. Kalau temennya bingung, baru tanya Bu Eti. Nanti akan Bu Eti jelaskan di grup. Tetapi kalau kalian sudah mudeng pada saat ini, langsung kerjakan aja. Kamu ada waktu 1 minggu buat membuat makanan siap konsumsi. Ya, tapi jangan beli ya. Ya, sekarang kan beli banyak. Tapi yang Bu Eti kepengini kamu itu membuat sendiri. Supaya nanti kalian tahu, oh iya, membuat ini caranya begini, 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 langkahnya begini, hasilnya begini. Nanti kamu sendiri yang merasakan enak atau tidaknya. Ya, jelas ya? Oke? Ya. Sekarang Bu Eti akan memberikan materi sebelum kalian praktek. Nanti Bu Eti akan memberikan materi, terus nanti kamu juga bisa melihat, oh iya saya mau membuat ini, jadi kalian itu paham. Ya, pengertiannya apa, langkahnya gimana, contohnya apa saja. Ya, semak ya. Sudah sarapan kan? Sudah mandi? Yang kalau belum mandi, ya harusnya pagi-pagi itu mandi dulu biar lebih semangat lagi untuk pembelajaran. Ya, kalian udah kelas 9, kalian sudah harus lebih giat lagi belajarnya untuk apa? Nilai kalian supaya lebih bagus lagi daripada kelas 7 dan 8. Kalian kan udah remaja mau memasuki masa-masa SMA. Ya kan? Ya, harus lebih semangat lagi. Ya, Mas, PowerPoint. Bentar ya. Dari yang pertama. Mas, ini di slideshow kok nggak bisa ya? Oh, udah. Lama ya? Ini? Dia belajarnya yang ini. Yang ini? Jadi biar anak yang besar. Oke. Makasih ya, Mas. Ya. Dia juga pakai dasar. Apa nih? Oh ya, udah sih. Ini duplikat jadi ini cok kadang di sana. Ini bilang berarti digeser biar di sini. Kadang cok ke sana itu. Ya, kita mengulas kemarin sedikit sama nanti melanjutkan lagi ya yang kemarin.
Ya, yang kita bahas membuat bahan pangan hasil peternakan dan perikanan menjadi produk pangan setengah jadi dan untuk siap dikonsumsi ya. Ya, bahan pangan hasil peternakan setengah jadi itu contohnya ada sosis ayam. Pernah melihat? Pernah ya? Dan juga pernah memakannya ya? Ya. Bahan pangan hasil peternakan merupakan bahan makanan yang berasal dari hewan atau produk olahan hewan ternak. Jadi kamu harus bisa membedakan antara hasil pangan produk olahan dari peternakan dan hasil olahan hasil pangan dari perikanan. Ya, perikanan itu biasanya ikan-ikan, kalau peternakan itu hewan-hewan. Sudah paham sampai sini peternakan dan perikanan? Sudah ya, kalau peternakan itu hewan, kalau perikanan itu hewan juga, tetapi biasanya yang ada di air, ya. Kalau perikanan, paham ya? Ya, contohnya kalau hasil peternakan itu bisa diolah menjadi sosis, bakso, nugget, itu bisa, ya. Tetapi kamu sendiri sudah paham belum hasil samping itu apa? Sudah paham belum hasil samping itu apa? Sudah. Kalau hasil samping itu bukan yang pokoknya ya, tetapi yang masih bisa digunakan atau masih bisa diolah tetapi mempunyai apa? Protein yang sama dengan hasil yang utama. Ya kan? Contohnya aja sekarang. Kalau daging biasanya kan ada kulitnya kan? Ya tidak? Ada kulitnya kan? Tetapi kulitnya itu jangan dibuang. Itu merupakan hasil samping dari daging itu sendiri. Buat apa? Buat dijadikan makanan juga bisa. Ya, karena kandungannya juga hampir sama dengan yang utama. Ya, jelas ya? Jelas ya? Oke. Yang berikutnya. Bahan pangan hasil peternakan antara lain yang tadi Bu Eti sebutkan peternakan berarti hewan ya, ada ayam dagingnya ya, ada telurnya. Sedangkan daging itu dapat meningkatkan metabolisme tubuh kita. Jadi kalau yang tidak suka daging, usahakan kalian suka daging ya, meskipun sedikit demi sedikit. Karena apa? Dia juga berperan penting untuk meningkatkan metabolisme tubuh kita. Ya. Terus yang kedua ada telur. Pasti kalian sudah pernah memakan telur semua. Ya, sudah pernah memakan telur semua. Kalau kalian tidak suka telur yang begitu bentuknya, biasanya bisa diolah menjadi aneka kue. Kue itu kan biasanya ada telurnya kan? Nah, kalian juga bisa dapat dari situ, ya. Protein telur mengandung asam amino esensial yang dibutuhkan juga oleh tubuh. Jadi semua makanan, kesimpulannya, semua makanan itu dihasilkan oleh hewan juga dibutuhkan untuk tubuh kita. Ya, selain sayur-sayuran. Ya, dulu kamu kelas 7 sudah belajar sayur ya. Ya, itu juga sangat penting untuk kita. Yang sangat penting untuk kita adalah protein, serat, ya, itu juga berasal dari apa? Beraneka macam hasil pangan yang ada di Indonesia ya. Ada sayur, ada daging, ada buah. Oke, selanjutnya. Bahan pangan pada hewan ternak merupakan bahan pangan yang mengandung protein dan lemak. Contohnya, ada bakso ayam mengandung protein dan lemak. Selain bakso ayam, juga ada bakso daging sapi. Ya, itu juga sama. Tetapi sekarang kalau protein dan lemak itu tidak cuma ada di daging ayam dan daging sapi, tetapi sekarang banyak sekali
bakso ikan tuna, bakso ikan salmon, ya. Itu salah satu contoh dari protein dan lemak selain dari ayam dan selain dari sapi ya. Tetapi dari perikanan juga bisa. Ya, tidak hanya peternakan. Kalian di rumah pasti ada ya yang punya peternakan ayam misalnya. Tidak hanya ayam, tetapi ada unggas lainnya. Kalau kamu tidak punya, pasti tetangga kamu juga punya ya. Kamu sudah pernah melihatnya ayam itu bentuknya kayak apa, dagingnya warnanya apa, mempunyai kulit apa tidak, kamu itu sudah paham itu. Terus berikutnya, proses pengolahan bahan pangan setengah jadi dari hasil peternakan. Lah, nanti kalian itu tugasnya membuat nugget atau membuat apa yang berasal dari peternakan. Ya, tugasnya itu kalian membuat dari hasil peternakan, bukan perikanan. Kalau perikanan minggu-minggu yang akan datang. Ya, sekarang yang kalian akan praktekkan untuk tugas yaitu membuat hasil peternakan. Banyak sekali kan? Ada nugget, ada rolade daging, ada bakso. Ya tidak? Iya ya, banyak sekali ya. Kan tadi ada olahan dari susu, olahan dari keju, olahan dari daging, olahan dari telur, itu semua dari hasil peternakan. Nanti kalian itu membuatnya dari hasil peternakan. Jangan sampai salah ya, karena ini tugas keterampilan yang pertama. Ya, kemarin kan tugas terstruktur yang pertama. Sekarang tugas keterampilan yang pertama. Waktunya 1 minggu dari hari ini. Jadi nanti terakhirnya itu Jumat depan. Oke? Ya. 1, proses pengolahan bahan pangan setengah jadi dari hasil peternakan yaitu chicken nugget. Kalian pasti pernah memakan. Kalau ibumu sibuk, ibumu bekerja, yang pulangnya sore, pasti di kulkas itu menyetok makanan-makanan siap saji. Ya tidak? Supaya kalau sarapan itu tinggal menggoreng. Ya, tidak ribet-ribet untuk membuat. Tetapi kalau bisa harus ada sayurnya biar seimbang. Ya. Berikutnya yang kedua, dendeng daging. Dendeng daging itu biasanya terbuat dari apa? Dendeng daging sapi. Ya, dendeng daging sapi kalau yang peternakan. Kalau yang perikanan itu biasanya menggunakan belut. Ya, kalau yang peternakan biasanya itu membuatnya dengan daging sapi. Kenapa dendeng itu awet? Misalnya tidak dimakan tapi waktunya sampai 1 minggu itu masih awet. Kenapa? Karena proses dendeng itu dikeringkan terlebih dahulu sehingga dia menjadi tahan lama atau awet. Ya. Yang kedua, makanan siap saji juga ada bakso. Bakso, cara penyajiannya juga sekarang banyak sekali ya. Yang kayak dibuat dimsum, kayak dibuat makanan Korea-Korea lainnya, terus dibuat seperti pentol, ya kan? Tidak melulu untuk menggunakan kuah, tetapi bisa juga digoreng dan diolah dengan cara lainnya yang membuat kamu itu menjadi tertarik untuk memakannya. Ya, sampai sini jelas? Jelas ya? Ya, berikutnya. Yang keempat ada kornet daging ayam. Ini hampir sama dengan nugget, tetapi cara pengolahannya itu berbeda. Kalau kornet itu bentuknya seperti itu, kalau nugget juga kalian sudah pernah melihatnya dan memakannya ya. Ya, biasanya orang itu lebih suka membuat nuggetnya daripada kornetnya. Ya, tapi kalau kalian besok mau praktek membuat kornet, juga boleh membuat kornet. Terus, yang kelima ada sosis daging ayam.
Ya, selain dari peternakan ayam, kalian juga boleh menggunakan daging sapi. Ya, ini untuk yang peternakan. Kalau yang untuk perikanan, tadi ikan-ikan tadi ada ikan kembung, ada ikan salmon, itu juga bisa digunakan untuk membuat sosis. Ya, langkah-langkah pembuatannya nanti kalian tinggal lihat di YouTube cara pembuatannya. Jadi kalian tidak salah langkah, ya, oke? Ya, berikutnya. Bahan pangan hasil perikanan setengah jadi. Perikanan berarti yang ada di laut, yang ada di air, ya kan? Sudah tahu bedanya ya tadi ya, kalau yang peternakan itu di darat, kalau yang perikanan di laut atau di air. Yang pertama, bahan pangan perikanan biasanya berupa ikan, udang, cumi-cumi, rumput laut, dan lain-lain ya. Kamu sudah pernah melihat udang kan? Iya, tetapi kalau yang udang siap konsumsi biasanya itu yang lumayan besar ya, yang lumayan besar. Kalau yang udang untuk pengolahan seperti pembuatan terasi itu adalah udang-udang yang kecil atau yang sedang. Ya. Tidak cuma untuk pengolahan itu, tetapi mereka juga bisa digunakan untuk bahan baku kerupuk. Ya, biasanya kalau di pinggir laut, kamu main ke laut ya, ke pantai, biasanya itu ada orang yang jualan kerupuknya ya, kerupuknya atau terasinya itu terbuat dari itu. Salah satu contoh perikanan ya. Cumi-cumi pernah memakan? Cumi-cumi atau sotong pernah memakan? Pernah ya. Dia kalau belum dimasak bentuknya itu besar. Ya. Tetapi nanti kalau sudah dimasak dia itu akan menyusut. Karena apa? Lihat poin yang kedua. Karena ikan memiliki 18 sampai 30% kandungan protein dan 70 sampai 80% itu air. Kenapa kalau kamu makan ikan belum dimasak itu besar, tetapi kalau sudah dimasak itu menyusut? Ya itu tadi karena alasannya, karena banyak mengandung air 70 sampai 80% air di dalam tubuhnya mereka. Ya. Terus kamu masak udang yang tadinya lobster itu besar. Ya, lobster biasanya kan besar. Kepiting itu juga biasanya besar. Tetapi kalau dibuka dagingnya, dia itu akan menyusut dan menjadi kecil. Iya tidak? Iya ya. Ya, kalau kepiting biasanya kan perlu pencapit dulu itu kalau membuka. Nah, kamu dilihat itu. Kalau udah dicapit, ditotok itu ya kepalanya, pasti dagingnya yang menggumpal di situ kecil. Iya tadi alasannya karena 70 sampai 80% itu kandungan air. Tetapi mereka juga memiliki protein yang sangat besar ya, yang sangat besar. Kenapa besar? Seluruh perikanan ya, contoh-contoh ikan itu mempunyai protein yang baik untuk tubuh kita, yang cukup untuk tubuh kita. Ya. Kita lanjutkan lagi. Yo, yang kedua, proses pengolahan bahan pangan setengah jadi dari hasil perikanan bisa dibuat sebagai makanan siap saji. Kalian boleh lihat itu. Itu adalah sarden, ya, makanan kaleng. Tetapi kalau kita makan terlalu sering juga tidak baik karena apa? Dia mengandung pengawet. Ya, karena dia mengandung pengawet. Jadi kalau bisa kamu makan makanan jangan yang junk food atau siap saji. Ya. Makan makanan yang biasa aja yang kalau dimasak 1 hari atau 2 hari itu basi, itu bagus malahan dibandingkan dengan yang berhari-hari atau berbulan-bulan itu tidak basi. Ya. Kenapa? Ya karena tadi kalau di yang junk food atau siap saji
ya, itu biasanya ada pengawetnya. Jadi dia itu tidak mudah busuk atau basi. Ya. Terus, ya poin yang pertama lihat, makanan setengah jadi adalah produk makanan yang diolah menjadi makanan setengah siap saji. Contohnya itu sarden atau makanan kaleng. Ya. Terus berikutnya yang kedua, tujuannya itu untuk meningkatkan kualitas dan memperpanjang masa simpan bahan pangan tersebut. Ya, kenapa panjang masa simpannya? Ya karena tadi ada bahan pengawetnya. Kamu boleh makan itu sekali-kali, tapi jangan terlalu sering. Ya, nanti tubuhnya kamu nggak kuat. Karena apa? Yaitu pengawetnya itu juga bisa berbahaya ya buat tubuhnya kalian ya. Ya, jadi kalian makannya yang sehat-sehat yang langsung bisa dikonsumsi dan jangan makan makanan kaleng. Terus berikutnya, tadi Bu Eti sudah menyampaikan dendeng itu bisa dari daging sapi, juga bisa dari daging belut. Sudah pernah melihat belut? Sudah ya, bentuknya itu seperti ular tetapi dia licin dan hidupnya di air. Ya, dan bisa dimakan. Proteinnya itu sangat tinggi. Kenapa? Kalau orang habis operasi itu biasanya itu disarankan untuk makan makanan perikanan. Ya tadi proteinnya sangat besar supaya apa? Supaya lukanya cepat mengering. Kalau orang jatuh, orang operasi itu biasanya disarankan untuk makan makanan yang banyak proteinnya ya. Salah satunya ada belut. Ya, ada belut. Terus yang kedua ada ikan kembung. Pernah melihat ikan kembung? Kamu melihatnya ikan Nemo ya, yang di TV ya, yang warna oranye itu ya. Iya. Kamu nanti bisa lihat ya, browsing. Oh ya, ikan kembung manfaatnya apa? Ikan salmon manfaatnya apa? Ya, itu kalian bisa lihat. Terus berikutnya ada petis ikan atau udang. Di sini biasanya kalau petis digunakan untuk bumbu masakan ya. Tetapi kalau di Semarang ya itu biasanya diselipkan atau dioleskan pada tahu. Dilihat itu gambarnya. Petis merupakan salah satu produk olahan yang umumnya digunakan sebagai campuran dalam masakan. Nah, bumbu makanan ya. Contohnya pada pembuatan sambal goreng dan sebagai olesan pada tahu. Pernah memakan petis? Pernah? Kalau belum pernah, biasanya itu bentuknya kalau sudah diolah hampir seperti cairan tetapi berwarna agak hitam. Ya. Ya, ada rasa udangnya. Itu petis. Nanti kalau belum pernah silahkan mencoba ya. Membuat juga boleh. Terus yang keempat, kurang berapa menit? Mas? 4 menit. Oh, 3 menit. Ya udah ya. Ya, satu lagi ya. Sekarang yang keempat yaitu bandeng presto. Pernah melihat pasti ya? Pernah memakan juga ya? Iya, bandeng presto itu sudah banyak kita jumpai di lingkungan kita. Di pasar juga sudah banyak. Ya, kenapa bandeng presto itu tulangnya lunak? Karena pengolahan bandeng presto itu menggunakan tekanan yang sangat tinggi sehingga durinya itu lunak. Jelas ya? Untuk tugasnya kalian sudah jelas dimulai minggu ini sampai hari Jumat depan? Sudah ya? Difoto ya. Langkah judulnya dulu. Pertama, membuat apa? Terus langkah pembuatannya, bahan dan alatnya dulu siapkan apa saja di foto. Terus berikutnya ada cara pembuatannya itu juga di foto. Ya. Ya. Kiranya sekian dari Bu Eti ya. Kalian jangan kemana-mana dulu. Lagi pandemi, jaga kesehatan, makan yang bergizi. Yang tadi sudah Bu Eti jelaskan itu banyak proteinnya ya. Ya, itu. Terus jangan lupa tugasnya dikumpulkan.
mulai minggu ini. Ya, untuk keterampilan. Sekian dari Bu Eti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.